حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الشوفية المحققين وأولياء القرن أجمعين ثم نروي جميع مصنفي كتبنا ومؤلفي كتبنا وخصوصا مصنفا مختصر تذكرة القرطبي الشيخ عبد الوهاب الشعراني وعلى حضرتي Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Ansari al-Khazraji wa jami'i masyayikhina wa murabbi rasulahum wa furahum min intasabi ilayhim ta'amu barakatul jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa awlatina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa min al-ulama al-amilin ar-rasyidin ولشفاء مرضنا ومرضى المسلمين خصوصا لشفاء مرضي أي هاجي نور الهدى جزولي اشفي مرضه شفاء تاما شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألم ولا شافي إلا أنت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti sebelum kita doa, kita membaca yang kemarin saya share ya. Laqad ja'akum 3 kali, sholawat nariyah 3 kali, sholawat tibil qulub. Terus kemudian ya Al-Fatihah 1 kali untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Wa qala, dan berkata siapa akharu, orang yang lain ya. Wa alhadu mahbubahum wa ansanu wa hammuhum tahsilu ma wa alhadu mahbubahum wansanu wa hammuhum tahsilu ma khalafa wa ghadaruhu musliman muslaman mufradan fi ramsihi rahnan bima aslafa. Ini baharnya mutaqarib ya. Wal hadu, dan menguburkan pada liang lahat siapa kaum mahbubahum, pada orang yang dicintainya kaum. Wa ansanu, dan kembali siapa kaum sesudah kita menguburkan orang yang kita cintai di dalam kuburnya, kemudian kita pulang. Wa hammuhum, bermula tujuannya kaum atau perhatiannya kaum itu tahsiluma, menghasilkan sesuatu, kholafa, yang meninggalkan siapa mahbub. Sesudah ngubur selesai, tinggal yang mereka pikirkan keluarga kita ya, adalah apa yang kita tinggalkan, harta, rumah, anak, istri ya, menjadi kembali kepada tugasnya, kembali kepada kepentingannya sendiri. Artinya yang sudah mati ya sudah gitu. Wa ghadaru, dan meninggalkan siapa kaum pada mahbub muslaman, dalam keadaan dipasrahkan ya, diserahkan, mufradan juga dalam keadaan sendirian.
Sedangkan orang yang sudah dimakamkan, orang yang sudah dikuburkan, udah oleh mereka ditinggalkan, diserahkan begitu saja, dibiarkan sendirian, ya. Firomsihi di dalam kuburannya mahbub, firomsihi di dalam kuburannya mahbub, ya. Rohnan, dalam keadaan digadaikan. Siapa mahbub bima dengan perkara aslafa yang sudah melakukan siapa mahbub, dibiarkan sendirian mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan selama hidup. Walam yanalhu, dan tidak mendapatkan pada mahbub min jami'il ladzi, dari segala sesuatu, ba'a yang menjual siapa mahbub bihi dengan alladzi, ukhrahu pada akhiratnya mahbub, illal lahfa, kecuali diselimuti dengan kain kafan, kafanan maksudnya kain kafan, yultahafu yang dibungkus, ya, siapa mahbub fihi di dalam kafan. Jadi segala yang dia perjuangkan di dunia untuk akhiratnya itu yang dia dapatkan hanya beberapa lembar kain kafan saja selama dia di dunia, ya. Tapi di sisi Allah kan kita tidak tahu. Tapi secara zahir bahwa betapapun dia bekerja keras, betapapun banyaknya harta yang dia kumpulkan, betapapun rumah besar yang dia bangun, betapapun besarnya tanah yang dia miliki, tapi nyatanya secara zahir yang dia bawa hanyalah kain kafan. Kain kafan saja juga bukan kain kafan yang dia siapkan, ya, kain kafan yang dibeli oleh orang lain, ya. Mungkin masih dari harta dia, tapi artinya bukan dari hal yang memang dia pentingkan selama dia hidup. Wakana, dan ada siapa Sufyan Ats-Tsauri, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu pada Sufyan Ats-Tsauri. Yaqulu berkata siapa Sufyan Ats-Tsauri, idza su'ila, di dalam ketika ditanya siapa al-mayyitu mayit, man rabbuka, pada pertanyaan man rabbuka, man itu siapa, rabbuka bermula Tuhan kamu. Seorang mayit ketika ditanya tentang siapa Tuhanmu, tazayya, maka memakai pakaian atau merupa, ya, membentuk rupa atau berusaha mewujudkan diri lahu bagi mayit siapa setan fi surati, di dalam rupanya mahbub. Setan akan menggambarkan dirinya sama sebagai sosoknya seorang yang mati tadi. Fayusiru, maka isyarat siapa setan ila nafsi, kepada dirinya. Syaitan, ini ana rabbuk. Ini ternyata tidak hanya sekedar si mayat sama malaikat mungkar dan nakir saja. Setan masih mencoba untuk menipu dengan cara mewujudkan diri sebagai sosok dirinya, kemudian mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Ini ana rabbuk, saya adalah Tuhanmu. Ya, intaha, sudah selesai apa qala akhar. Sufyan Ats-Tsauri, ya.
Kalau berkata siapa al ulama para ulama wa min huna, dan dari inilah kaunu Sufyan As-Sauri yaqul ila akhirih, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya tahu berdoa siapa Rasul. Dari sinilah kemudian kita diajari oleh Rasulullah bahwa Rasulullah pernah berdoa idza akhadhu, di dalam ketika melakukan siapa kaum fi taswiyatil lahdi, di dalam meratakan liang lahat, ketika manusia mengubur seorang mayat, Rasulullah berdoa alal mayit, atas mayit, Allahumma ajirha minasyaiton, ya Allahumma ya Allah ajirha, semoga menyelamatkan tuan pada jenazah, minasyaiton, dari setan. Karena walaupun sudah dikubur, sudah dimakamkan, nggak selesai, nggak dilepas, masih belum dilepas oleh setan. Si jenazah tadi sungguh benar-benar mengalami ahwal, peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, sudah bingung. Ditambah lagi iblis, setan tidak melepas begitu saja. Makanya sampai Rasulullah mendoakan jenazah yang ketika sudah diratakan tanahnya oleh Rasul, didoain Allahumma ajirha minasyaiton wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wasabbit, dan tetapkanlah indal mas'alati, di dalam ketika ditanyai, ya, menetapkan mantikoha, pada ucapannya jenazah, ya, biar jenazahnya tetap bisa menjawab lisannya, ya, makanya kan udhkuril ladzi ahdal ladzi, ya kan, ingatlah perjanjian, janji yang sudah Allah tetapkan selama hidup, ya. Ketika talqin itu kan sabbataqallahu bil qaulis sabit, kita mengangkat tangan tuh ketika mulakin, orang sedang talqin membacakan sabbataqallahu bil qaulis sabit, semoga Allah menetapkan engkau dengan ucapan yang tetap sebagaimana di dunia apa, Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waftah, dan semoga membuka Tuhan abwabas sama'i, pada beberapa pintu langit, liruhiha, untuk ruhnya, liruhiha, untuk ruhnya jenazah. Kenapa Rasulullah sampai mendoakan demikian? Ya, karena memang ada peristiwa yang dialami oleh si jenazah tadi. Kalau lam yakun, maka jikalau tidak ada siapa setan itu hunaka, di dalam itulah tempat, maksudnya di kuburan, lama da'a, maka sungguh tidak akan berdoa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mayiti, bagi mayit, ayujirahu, pada hendaknya menyelamatkan siapa Allah pada mayit, minasyaitoni, dari setan. Nas'alu, memohon siapa kami, Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, ayujirona, pada hendaknya menyelamatkan siapa Allah pada kita, wa ikhwanana, dan pada saudara-saudara kita, al mu'minina, yang mukmin, min ta'arudi syaitoni, dari memperlihatkan dirinya syaitan. Amin. Ya. Kalau didoakan, ya, berdoa sebagaimana doanya Rasulullah, bisa jadi orang tersebut diselamatkan dari tipu daya setan. Dah, babul wuqufi, bermula ini itu bab menerangkan berdiri indal qabri, di sisi kuburan, qalilan, dengan sebentar, ba'da dafni, di dalam sesudah menguburkan, wa du'ai, dan menerangkan doa lil mayyiti, bagi mayit, bitasbiti, dengan ditetapkannya iman, ya, atau dengan ditetapkannya ucapan. Rawa, meriwayatkan siapa Muslimun, Muslim, wa ghairu, dan selainnya Muslim, anna Amr bin As, sungguhnya Amr bin As radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala,
anhu pada Amr bin As lamma hadarathu di dalam ketika datang pada Amr bin As apal wafat, ketika Amr bin As itu meninggal, mau meninggal, Allah berkata siapa Amr bin As, idza dafantumuni, di dalam ketika menguburkan siapa kalian pada saya, fasannu, maka ratakanlah alayya atas saya aturoba pada tanah. Kalau kalian menguburkan saya, tolong ratakan kuburan saya, sanan dengan rata yang benar-benar, dengan rata yang sesungguhnya. Sumaqimu, kemudian berdirilah kalian haula qabri, di dalam sekeliling kuburan saya. Habis dimakamin jangan langsung pulang. Karena apa? Bahwa malaikat mungkar dan nakir itu datang sesudah langkah terakhir meninggalkan kuburan. Jadi kalau masih ada orang di situ, berarti masih ada waktu ya untuk si jenazah, si mayit, ya kalau bahasa beradaptasi, ya, tidak sudah masuk ke dalam alam yang baru, ya dia masih dalam kondisi bingung, tiba-tiba dalam kebingungannya iblis tadi sudah datang begitu mencoba menipu dia. Tiba-tiba kemudian mungkar nakir datang bertanya, begitu maksudnya. Jadi berat. Nah, makanya Amr bin As pesan, kalau sudah rata kuburan saya jangan pulang dulu, begitu. Haula qabri, berdirilah kalian di sekeliling kuburan saya. Qadroma yunharu, dengan seukuran perkara yunharu yang disembelih apal jazuru onta. Waktu di mana kita menyembelih onta, ya. Minal ibili, maksudnya dari onta. Sesudah disembelih kita kulitin, kita potong-potong, wayuk samu, dan dibagi apalah muha, dagingnya jazur. Nah, kan berarti lama kan? Ya, waktu yang cukup untuk proses menyembelih onta, dikulitin, dipotong-potong, dibagi-bagi. Ya, itu kan butuh waktu tuh. Hatta astanisu, sehingga merasa tenang, terhibur siapa saya, bikum, sebab kalian, sampai saya itu tenang, sampai saya terhibur. Wa anzuru, dan melihat siapa saya, mada, pada apa sesuatu, uroji'u, menjawab siapa saya, bihi, dengan rusula rabbi, pada para utusan Tuhan saya itu mungkar nakir, sehingga dia sudah tenang, udah adaptasi begitu, udah menerima dengan situasi yang ada dan siap untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, begitu maksudnya keinginannya Amr bin As. Jadi jangan dikuburkan langsung ditinggal. Berat sekali itu bagi seorang mayit ketika dikuburkan selesai langsung ditinggal, karena dia sudah proses adaptasi dengan alam yang baru, masih antara menerima dan tidak menerima, antara siap dan tidak siap, masih ada godaan setan. Kalau kita di situ terus berdoa, kan setan juga tidak mudah karena tidak bisa ganggu, ya. Ingat, inna kaida syaitani kana dhaif, sesungguhnya setan itu lemah. Ya, kita doa, ya sudah, dia nggak bisa apa-apa. Masalahnya antara kita doanya, sadarnya dengan lupanya, lebih banyak kan lupanya. Makan contohnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah menyelamatkan kita dari ikutnya makannya setan. Kok kita lupa satu piring nasi begitu ya, kita lupa baca bismillah di awal, tinggal satu suap, terus kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu, itu yang dari awal kita makan, muntah sama setan. Itu bukti bahwa kaidah setan nih
karena dhaifah. Kitanya sendiri yang kadang-kadang ngasih kesempatan mereka untuk gabung dalam ritualitas keseharian kita. Ya. Nasoihul ibad, kalau tidak salah, ya kita perlu mengaji nasoihul ibad ya, Kang Imam ya. Itu kan ada iblis itu setiap bulan saling melaporkan, laporan kepada rajanya iblis. Di antara iblis itu macam-macam, ada yang kurus kering, ada yang gemuk sehat. Yang gemuk sehat itu ternyata mengikuti orang yang dalam ritualitas hariannya dia tidak pernah ingat kepada Allah. Mandi nggak baca bismillah, setannya ikut mandi. Makan nggak baca bismillah, setannya ikut makan. Tidur nggak baca bismillah, setannya ikut tidur. Menggauli istri nggak baca doa, ikut menggauli istrinya, ikut nitip benih. Ya, senang dia hidupnya. Tapi ada iblis yang sebaliknya, ngikutin orang mukmin, makan baca bismillah dia cuman bisa ngeliatin, mandi baca bismillah nggak bisa ikut mandi, menggauli istrinya baca doa dia cuman bisa nonton, ya, dan seterusnya. Tidur baca bismillah dia terjaga, nggak bisa tidur, makanya nggak sehat. Nah, itu dulu pernah ngaji begitu, menandakan bahwa kaidah syaitan kana dhaifah, ya. Kemudian wa fi riwayatin, dan itu disebutkan di dalam satu riwayat, sannu alayya turaba sannan, sannu ratakanlah alayya atas saya turaba pada tanah sanan dengan rata yang benar-benar rata. Fa inna janbi, maka sesungguhnya lambung saya al aymani yang kanan, ya. Lambung kanan kita ketika dikuburkan berada di tanah bawah. Laisat, itu tidak ada apa jambil aiman, tidak ada itu ahaqo lebih berhak biturabi dengan tanah min jambi dari lambung saya al aisar yang kiri, karena kita ngadep kiblat, ya kan. Jadi ini di bawah, kiri di atas. Intaha, sudah selesai apa riwayat. Allah berkata siapa al-hafidh Imam al-hafidh Abu Nu'aim, nyatanya Abu Nu'aim rahimahu, semoga merahmati pada Abu Nu'aim, siapa Allah. Wa yakunu, dan ada apa doa lil mayit, bagi mayit ba'da dafni, di dalam sesudah dikuburkan itu. Sebentar. Wa yakunu ad-du'a lil mayit ba'da dafni bitasbih. Ya, wa yakunu, dan ada doa lil mayit bagi mayit ba'da dafni, di dalam sesudah dikuburkan itu bitasbiti, dengan ditetapkannya lisan atau iman, ya. Iman dengan dibuktikan dengan bisa menjawab dengan lisanin bilisanin fasih waqtiqadin sahih, begitu kan kalau orang nalkin, ya. Fakul lahuma bilisanin fasihin waqtiqadin sahihin Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, dan seterusnya, wal Ka'batu qiblati wal Islamu dini, dan seterusnya. Fakul raditu billahi robba, dan seterusnya, ya. Wal insanu, dalam keadaan bermula manusia itu mustaqbilul kiblati, mustaqbilu wajhil mayyiti, menghadapkan wajahnya mayit. Sesudah dikubur kita hadapkan mayit ke kiblat, yaqulu, mengucapkan siapa insan, siapa adai, maaf fa'ilnya dhahir, wa yaqulu, mengucapkan siapa adai, orang yang berdoa, Allahumma hadza abduka wa anta a'lamu bihi minna wa la na'lamu bihi illa khairan wa qad ajlastahu litas'alahu wa nas'aluka Allahumma an tusabbitahu bil qawli sabiti fil akhirati kama sabbattahu fid dunya. Allahumma arhamhu wa alhiqhu binabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wala tudillana ba'dahu wala tahrimna ajrahu. Ini doanya nih, harokatin. Allahumma ya Allah, hadza bermula inilah mayit itu abduka, hamba Tuhan, wa anta bermula Tuhan itu a'lamu lebih mengetahui, bihi dengan hadza, minna daripada kami. Ya Allah, ini hambamu, engkau lebih tahu tentang dia daripada kami. Wala na'lamu, dan tidak mengetahui siapa kami, bihi dengan hadza illa khairan, kecuali pada kebaikan. Kami tahunya, kami nggak tahu apa-apa kecuali bahwa dia orang baik, dia berbuat kebaikan. Waqad ajlas, tahu dan benar-benar mendudukkan Tuhan pada hadza, litas'alahu, supaya bertanya siapa Tuhan pada hadza. Ya. Sekarang engkau lagi mendudukkan dia, akan mendudukkan dia untuk ditanyai. Panas aluka, maka memohon siapa kami pada Tuhan, Allahumma ya Allah, antusabbitahu, pada hendaknya menetapkan Tuhan pada hadza, bil qauli, dengan ucapan as-sabit yang tetap, fil akhirati, di dalam akhirat. Maka buatlah dia itu mengucapkan sebagaimana ucapannya ketika di dunia. Kama sabbatau, sebagaimana olehnya menetapkan siapa Tuhan pada mayit atau pada hadza, fid dunya, di dalam dunia. Allahumma ya Allah irhamhu, semoga mengasihi Tuhan pada mayit atau pada hadza, wa alhiqhu, dan semoga mempertemukan Tuhan pada hadza nabihi, ya ada banyak ya, binabihi, dengan nabinya hadza Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tudillana, dan janganlah menyesatkan Tuhan pada kami ba'dahu, di dalam sesudah hadza, sesudah kita ditinggalkan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, jangan kemudian membuat kami tersesat, kehilangan dia. Wala tahrimna, dan jangan menghalangi Tuhan pada kami ajrahu, pada pahalanya hadza. Qala, berkata siapa Abu Abdillah Al-Hakimu, yang menjadi hakim, At-Turmudhiyu, nyatanya Imam Turmudzi rahimahu, semoga merahmati pada Al-Hakim At-Turmudzi. Siapa Allah wa innama istahabu, sungguh pastinya menganggap baik atau menganjurkan siapa al-ulama al-wuqufa, pada berdiri, lituai, untuk mendoakan lil maiti, bagi mayit, ba'da dafni, di dalam sesudah dikuburkan. Sungguh para ulama itu menganjurkan untuk kita berdiri mendoakan mayit sesudah dikubur, ma'annahum, beserta sesungguhnya kaum itu da'um, berdoa siapa kaum, lahu, bagi mayit, bisolati, dengan solat, alaihi, atas mayit, bijama'atil muslimina, dengan jamaah umat Islam. Kenapa kita tetap disarankan untuk berdiri mendoakan mayit sesudah dikubur, meskipun sebelum dikubur dia sudah disolati? Itu kenapa? Lianna sholat, karena sesungguhnya sholat alaihi, atas mayit itu, kauqufil askari, seperti berdirinya bala tentara, bibabil maliki, di dalam pintunya raja. Fayasfauna, maka memintakan syafaat siapa askar, lahu, pada mayit. Perumpamaannya adalah yang namanya sholat mayit itu adalah bagaikan bala tentara yang memintakan pertolongan kepada seorang raja. Amal wukufu, kemudian kedudukannya berdiri, alal qabri, atas kuburan, li su'ali tasbiti, untuk memintakan ditetapkannya iman mayit, fahuwa, maka bermula wukuf itu, samrotu du'ail askari, buah daripada doanya bala tentara tadi, ya.
Fis sholati di dalam sholat alaihi atas mayit. Itu buahnya adalah doa kita ketika sudah dikuburkan adalah hasil daripada permintaan kita ketika mensolati mayit. Wahya bermula al-wukuf alal qabri atau ba'da dafni, itu saatun waktu yastaghilu yang sibuk fiha di dalam sa'ah siapa al-mayitu mayit bihaulil matla'i dengan kedahsyatannya keluarnya ruh. Ada peristiwa fase mayit yang luar biasa. Ya, wasu'ali fatanayil qabri, dan dengan pertanyaannya orang yang menguji dua malaikat ya. Pertanyaannya dua malaikat yang banyak menguji di dalam kuburan. Wasu'ali fatanayil qabri. Fawaqafu maka berdiri siapa kaum ala qabri atas kuburannya mayit hatta yanzuru sehingga melihat siapa kaum. Hal kubilat apakah diterima apa syafaatuhum syafaatnya permohonan pertolongannya kaum fihi di dalam mayit. Wa ajaba dan menjawab siapa mayit al malaka ini pada dua malaikat ala sawabi atas benar amla atau tidak. Intaha sudah selesai apa qaulu Abu Abdillah Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi kalau kita sholat meminta pertolongan, sedangkan doa ketika dia sudah dikubur itu seolah-olah adalah menguji hasil doa kita ketika sholat. Ya, karena kalau orang dulu begitu, itu kan sering diperlihatkan bahwa mayit itu lolos dari ujian kubur apa tidak. Ya, sudah disolatkan ketika dikuburkan ternyata kuburannya kurang panjang. Ternyata di kuburannya ada ularnya. Ternyata kayak kemarin Hasan Basri mendengar ada suara jawaban dari pertanyaan ketika ada seorang perempuan yang teriak itu kan, masih ingat? Ada seorang perempuan yang kemudian berteriak, wahai ahli kubur, kalau kalian tahu siapa yang dimakamkan ini, tentu kalian akan menghormatinya. Karena setahunya si perempuan tadi ya laki-laki tadi ada laki-laki yang layak dihormati. Tapi ternyata apa yang didengar oleh Hasan Basri? Bahwa yang datang kepada kami adalah si pendosa, orang yang nanti akan disiksa, orang yang nanti akan sulit menjawab dan seterusnya. Yang dengar adalah Hasan Basri. Jadi kalau orang dulu masih sering diperlihatkan, ya makanya kalau tidak bisa mengambil pelajaran, wah kita akan semakin jauh karena saat ini banyak kita semakin ditutupi hijab, semakin ditutupi mata hati kita karena kesalahan dan dosa kita. Ya mata hati kan semua orang hampir sama sesungguhnya. Tapi saking ketika kita melakukan satu buah maksiat, maka hati kita akan dinodai oleh satu nokta. Maksiat lagi nokta, terus menumpuk sampai kemudian kita tidak bisa menerima nasihat dari orang lain. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun alim. Itu karena Allah menutup hati orang, walaupun melihat Al-Qur'an tetap tidak bisa mengambil pelajaran. Bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi orangnya saja yang tidak bisa melihat dengan kacamata hatinya bahwa Al-Quran nasihat bagi dia. Kalau Al-Quran sendiri tidak bisa menjadi nasihat bagi dia, maka bagaimana nasihat orang lain? Nggak bakalan dia terima. Jadi bukan kesalahannya nasihatnya, bukan kesalahannya orang yang memberi nasihat kita, bukan kesalahannya Al-Quran, bukan kesalahannya kitab ilmu dan seterusnya.
terhadap kemajuan kualitas keimanan kita, tapi kitanya sendiri yang tidak bisa melihat itu sebagai nasihat untuk diri kita. Untuk bisa menerima nasihat orang lain, kita masih tetap melihat siapa yang ngomong, lah dia aja cuman ngomong doang. Akhirnya kita nggak bisa ngambil nasihat. Al-Quran kita baca, ya, padahal nasihatnya baik, tapi karena memang nggak sesuai dengan keperluan kita, kita lewatin saja. Tapi ketika kita menemukan satu ayat arti yang menghakimi orang lain untuk dalam perlakuannya kepada kita, contoh misalkan ada orang marah-marah sama kita, kita nemuin ayat yang menasihati orang jangan marah-marah sama orang lain, seneng kita pakai itu. Tapi ketika menasihati diri kita sendiri, kita nggak pakai, kita lewatin, ya. Al-Quran saja kita jadikan begitu. Nah, jadi kita orang dulu mas diperlihatkan, ya, makanya ditunggu ada nggak kejadian luar biasa yang terjadi pada mayat ketika sesudah dikubur. Wajah bal malaka ini, dan menjawab siapa mayat al malaka ini pada dua malaikat ala sawab amlah. Wayang bagi dan sebaiknya li ahlil mayiti, bagi keluarga mayit apa ayakuna hendaknya ada apa hamuhum perhatiannya, apa hamuhum perhatiannya ahlil mayit ala mayitim atas mayitnya ala mayitnya ahlil mayit, ya, itu ma perkara qadima yang datang apa ma'alih atas mayit minal ahwali dari beberapa kedahsyatan. Anallah pada sunnah Allah Ta'ala itu yu'inuhu, menolong siapa Allah pada mayit alaihi atas ma. Jadi yang dipikirkan oleh kita manusia harusnya adalah ketika kita menghantarkan mayit adalah apa yang dialami oleh si mayit tadi di kuburan, sehingga kita mendoakan semoga Allah memberikan pertolongan. Kalau kita kan masih punya kesempatan, kita masih punya kesempatan bertaubat, kita masih punya kesempatan berbuat baik, kita masih punya kesempatan untuk meminta maaf pada orang yang kita salahin. Tapi orang yang sudah meninggal, sudah sampai di situ saja. Amalnya kalau punya kebaikan seberapa ya segitu, mau nggak mau. Dosanya yang sudah dia lakukan, ya sudah tinggal dipertanggungjawabkan, udah nggak bisa dikurangi lagi. Kesalahan yang nggak sempat dia minta maaf, ya sudah akan dia bertanggungjawabkan nasibnya dia atas apa yang dia lakukan dan seterusnya. Itu yang harus menjadi perhatian. Maka dalam kita mendoakan orang yang mati bersungguh-sungguh sebanyak-banyaknya, begitu ya. Mana tadi? Wa masyah wadapun bermula menjerit, wal buka dan menangis. Nah ini jangan malah berteriak-teriak kehilangan, jangan malah menangis, ya, merasa nasibnya jelek, apalagi sampai mempertanyakan bagaimana nasib kita sesudah ditinggal sama almarhum. Bukan itu, tapi harusnya yang apa yang dialami oleh si almarhum, ya. Jadi memperbanyak, bukan sedih, bukan meratapi, tapi lebih banyak mendoakan. Pak, Bapak sudah meninggal di sini, semoga Allah bisa buat Bapak menjawab dua malaikat, bisa Bapak bisa mendapatkan nikmat kuburan Bapak bisa. Begitu yang harus dipikir, bukan tentang Pak, Bapak meninggal, saya gimana nanti nggak ada Bapak, ya, anak-anak kita gimana, atau gimana nih, makan apa dan seterusnya, kenapa Bapak kok tega lah, apalagi begitu bahasanya, ya. Tega nggak tega, orang dia udah sampai ajal, ya dia sendiri juga bingung, malah disalah-salahin tega. Ente nggak tahu saya lagi kayak gimana, kalau kita denger gimana coba, mayit
Kalau diberi kesempatan untuk balik marah pasti kan. Nggak tahu sih kamu apa yang saya rasakan, pakai nyalahin saya. Nggak usah disalahin aja, saya udah bingung malah disalahin lagi ya. Jadi tidak boleh berteriak, nangis, watamziqus siyabi, dan merobek pakaian, wa idharul huzni, dan memperlihatkan keprihatinan, wal imtina'u, dan mencegah minal akli, dari makan, nggak mau makan, ya, apalagi makanannya kesukaannya almarhum ya. Ini kesukaannya almarhum terus nangis, Pak, Bapak udah bisa makan ini enggak? Ketan misalkan, dia seneng ketan, kita mau makan ketan, Pak, pingin makan ketan enggak? Ya, kemarin kita makan ketan bareng, sekarang ada ketan nggak di sono? Apaan itu ya? Nggak boleh, nanti ada di belakang ya. Wasurbi, dan minum, bahwa maka bermula asyah wal buka wa tamsikus siyabil akhirihi, itu ma'dudun, dihitung, min khifatil aqli, dari lemahnya akal, awin nifaqi, bahkan bisa menjadi sifat munafik. Hal-hal itu, berpikiran tentang kayak gitu, itu munafik, termasuk dalam nifak. Pokok kana, dan ada siapa Hatimul Asom, Hatim al-Asom, itu yaqulu, berkata siapa Hatim al-Asom, idza ra'aita, di dalam ketika melihat siapa kamu sahibal musibah, pada orang yang memiliki musibah, maksudnya orang yang terkena musibah, itu qad kharraqa, benar-benar merobek siapa sahibal musibah, saubahu, pada pakaiannya sahibal musibah, wadharo, dan memperlihatkan siapa sahibal musibah husnahu, pada kesedihannya sahibal musibah, wa zaitahu. Nah ini di sini nih, kok kamu melihat ada orang yang ditinggal mati, orang yang berduka, keluarga yang berduka, kok dia lagi merobek pakaiannya, memperlihatkan kesedihannya ya. Wa zaitahu, dan bertakziah siapa kamu pada pada sahibal musibah, ba'da dzalika, di dalam sesudah itulah, qad kharaqa sawbahu wa adhara husnahu, faqad syaraqtahu, maka benar-benar membersamai siapa kamu pada sahibal musibah, fil ismi, di dalam dosa. Enggak boleh kita takziah kepada keluarga mayit yang ketika dia ditinggal oleh mayit malah memperlihatkan kesedihannya. Orang, mohon maaf, sekarang ketika ada yang meninggal di keluarganya, itu kan antara drama dengan memang nyata, yang pasti justru menunjukkan ketidaktahuannya. Kalau nggak sedih, nangis, ya meraung-raung, mengucapkan hal-hal yang, ya itu kayak tadi, Bapak kenapa meninggal, Bapak kenapa tega banget, kayak gitu-gitu, itu kan menunjukkan kebodohan, karena nggak tahu isinya begitu ya. Kalau seperti itu, ya merobek baju, memperlihatkan kesedihannya, kita takziah ke sana, berarti kita ikut maksiat menurut Hatim al-Asom. Artinya apa? Kita datang ke sana harus menghentikan itu. Ya, bukan berarti kemudian pasti datang ke sana nggak boleh sama sekali, bukan begitu ya. Tapi gini, wa innamal wajibu, sungguh pastinya bermula yang wajib alaik atas kamu itu, antung kiro, hendaknya ingkar siapa kamu alaihi, atas ahlil musahibul musibah, li'annahu, karena sesungguhnya sahibul musibah itu sahibu mungkarin, orang yang memiliki kemungkaran. Tidak boleh hanya sekedar, nggak boleh datang diem ya kan, kita takziah itu datang diem menghibur orang yang, artinya menghibur itu bukan berarti harus ngomong kan, kita datang aja sudah membuat dia alhamdulillah, Bapak banyak yang cinta begitu kan, banyak yang ngedoain. Tapi kalau memang dia memperlihatkan hal-hal yang mungkar tadi,
merobek baju, berteriak-teriak, nangisnya nggak karu-karuan, harus kita ngomong, nggak boleh hanya sekedar datang. Kalau datang berarti kita salah. Harus kita datang ngomong, menghentikan dari apa yang mereka lakukan. Nggak boleh loh kayak gini. Nggak boleh sampai merobek baju, nggak boleh sampai ngomong tidak terima. Karena kalau bicara seperti tadi, Allah kok tega banget mengambil ayah saya. Nah, itu berarti tidak menerima takdir. Tidak menerima takdir, menentang Allah, udah imannya mana tahu gitu loh. Ya. Wakana, dan ada siapa sabu Abu Sa'id Al-Balkhi. Radya, semoga muridnya siapa Allah Ta'ala anhu, pada Abu Sa'id Al-Balkhi itu yaqulu, berkata siapa Abu Sa'id Al-Balkhi, man usiba, man bermula siapa orangnya itu, usiba ditimpa, siapa man bimusibatin dengan musibah, barang siapa yang ditimpa musibah, famazzaqo, maka merobek siapa man sauban pada pakaian, autoroba, atau memukul siapa man sodron pada dada, siapa orangnya yang ketika ditimpa musibah itu sampai merobek baju, memukul dada, faka'annama, maka seolah-olah sesungguhnya man itu akhoda, mengambil siapa man rumhan pada tombak, yuqatilu, yang memerangi siapa man, mengajak perang siapa man, bihi dengan rumhan, malaikat Rabbi, pada malaikat Tuhannya mano. Orang yang sampai bersedihnya demikian, sampai merobek baju, sampai memukul dada, itu kayak mengambil mengambil tombak, mengajak perang malaikat yang mendapat tugas dari Allah untuk membunuh bahasanya, untuk mencabut nyawa, ya, untuk mencabut nyawa, seolah-olah dia mengajak perang malaikat yang membunuh, karena itu akhirnya. Ya, padahal malaikat apa kepentingannya? Nggak ada, cuman melaksanakan tugas. Ya. Azza wa Jal wa ansyadu, dan mensyairkan siapa Arab, ajibtu li jazim bakin musabin bi ahlin aw hamimin diktiabi syakikil jay bida'il way li jahlan ka'annal mauta kasyai'il ajabi wasa wallahu fihil khalqa hatta Rasulullahi minhu lam yuhabi lahu malakun yunadi kulla yaumin. Apa itu? Lidu lil mauti wa banau lil kharabi. Ajibtu, heran siapa saya, lijaziin, bagi orang yang mengeluh, bakin yang menangis, siapa jazi, musobin yang ditimpa, siapa jazi, bi ahlin, dengan kematian keluarga, aw hamimin, atau sanak dekat, ya, atau kerabat. Saya heran pada orang yang sedang terkena musibah, kemudian dia itu mengeluh, menangis atas kehilangan keluarga atau sanak famili. Dikti abin, yang memiliki kesusahan. Sakikil jaibi, yang merobek saku baju, ya, saku baju. Da'il waili, yang memanggil-manggil kerusakan, duh celaka, kayak gitu, duh nasib saya sedang menderita, aduh hancur hidup saya, petaka nih hidup saya, nasib buruk saya, jahlan, karena bodoh. Nggak ada orang yang melakukan hal demikian, menangis, ya, sampai mengucap kata-kata ratapan yang luar biasa, ya, sampai tidak ada yang melakukan itu kecuali karena bodoh.
Kanal mota seolah-olah sesungguhnya mati itu kasai seperti sesuatu al-ajabi yang mengagumkan atau mengherankan. Wasawadan menyamakan siapa Allah fi di dalam maut al-khalq pada makhluk, sedangkan Allah menyamakan semua makhluk, mau dia kaya mau dia miskin semuanya akan mengalami ini. Keluarganya mati, keluarganya meninggal. Bahkan hatta Rasulullah ya. Hatta Rasulullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hatta Rasulullah jadi mubtada. Minhu dari maut itu lam yuhabi tidak diberi kemurahan siapa Rasul. Rasul pun mengalami. Coba Nabi kita Muhammad, putranya Ibrahim, ya, putranya Qasim, ya kan? Masih kecil-kecil beliau ditinggal oleh putra-putranya. Nggak pandang bulu, walaupun beliau Rasul tetap ya mengalami kesedihan. Orang kaya ya kan ditinggal mati keluarganya, orang miskin ya ditinggal mati, semuanya sama ya. Jadi tidak ada yang namanya Allah mematikan manusia itu karena melihat bahwa orang tersebut ingin Allah beri kesengsaraan, bukan karena itu ya. Lahu itu tetap bagi maut malakun bermula malaikat yunadi yang memanggil siapa malakul yaumin di dalam setiap hari, lidu beranaklah kalian lil mauti karena mati. Ya, sesungguhnya kita memiliki anak ya nanti tetap anak kita semua juga akan mati, entah kita duluan atau anak kita atau sebaliknya ya. Seberapa banyaknya anak kita ya pasti semuanya ya. Wa benau dan bangunlah lil kharabi karena untuk kerusakan, lil kharabi untuk rusak, untuk sebuah kerusakan. Bangun gedung setinggi langit, bangunlah gedung sekokoh-kokohnya, bangunlah apapun sekuat-kuatnya, semuanya nanti akan hancur. Kalau tidak hancur dimakan usia, nanti pada akhirnya akan tetap hancur dimakan hari kiamat begitu. Jadi kita dalam melakukan apapun harus ingat ya, kita bangun semangat boleh ya, usaha semangat boleh, bangun rumah semangat boleh, tapi jadi tidak Allah lah masih punya wewenang. Kita udah persiapkan acara sedemikian rupa, kok ternyata acaranya batal misalkan. Nah, Kang Ari kemarin kan pusing juga. Gimana kalau Kiai nggak datang? Ya, yaudah saya juga awalnya ya saya juga sama. Pikir aduh gimana, hancur lebur dah. Tapi ya sudah, kita udah memang tugas kita untuk mengusahakan urusan jadi berkah dan seterusnya Allah yang menentukan. Terakhir wa idza ngazamta fatawakkal 'ala Allah, tetap jangan menghilangkan kesiapan diri kita untuk hasil seburuk apapun gitu ya. Semangat boleh, optimis boleh, yakin sukses boleh, tapi jangan 100%. Tetap disisakan kesiapan mental kita jika ternyata apa yang kita hitung ternyata meleset. Karena apa? Ingat ya, kita makhluk. Yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya menginginkan seperti ini, Anda pun demikian menginginkan hal itu terjadi, tapi yang terjadi adalah bukan tentang apa yang saya inginkan dan Anda inginkan, kita berdua siapkan, tapi Allah, apa yang Allah sudah kehendaki akan terjadi maka terjadilah. Yang tidak, seberapapun kuatnya kita,
tetap tidak akan mungkin terjadi. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Li syifai marodi Ki Haji Nurul Huda Jazuli. Sifaan taman sifaan ajilan sifaan la yughadiru saqama wala alama wala syafi'a illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وإنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أرضيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجبارك من كل شيطان مريد جبار عنيد ذي عنين ذي باغ وذي حسد من شر كل ذي شر على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما حييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضل ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احشرنا غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأتم لنا بركاتهم وأرسل إلينا فتوحاتهم وألحقنا بهم وأسرنا بسمرتهم واهدنا هداهم وسلنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد